Kalau kita bantuin orang sekali, orang akan berterima kasih. Kalau kita bantuin orang yang kedua kali, orang akan merasa, oh mungkin memang dia itu berhak untuk mendapatkan hal itu. Kalau kita bantuin yang ketiga kali, orang mulai merasa kewajiban kita lah bantuin dia. Kalau kita sudah bantuin 4, 5, dan seterusnya, orang mulai merasa haknya lah dan kewajibannya lah untuk dapat hal itu. Kalau kita putus setelah bantuin keempat, biasanya orang akan marah. Jadi hati-hati dengan bantuan yang kamu rutin lakukan. Hai guys, welcome back to channel kami. Hubungan manusia dengan dua Desmond. Dengan saya Hartono. Baru-baru ini video lu viral nih di Instagram nih. Ini viewnya terakhir pas kita shoot udah 1,5 M. Iya. 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta yang nonton. Wah, ini kayaknya orang relate nih ya. Iya. Apa yang Hartono ngomongin nih. Nah, jadi kurang lebih itu isinya itu pas kita berbuat baik ke orang. Ya. Biasanya tuh 1-2 kali orang oke, gitu ya. Tapi lama-lama bisa jadi sepantasnya gitu. iya. Kayak udah kewajiban kita. Malah jadi nuntut gitu. Betul. Nah, ini kok kayaknya banyak yang ngerasain nih. Iya. Nah, jadi ini yang jadi topik kita kali ini nih. Iya. Jadi mumpung lagi hot nih, coba kita bahas sama-sama nih. Kenapa hari ini bisa viral? Maksudnya apakah memang ini tuh umum gitu loh, sampai orang tuh relate banget apa yang ngomong? Sebenarnya ini kebetulan ya. Oke. Sebenarnya ini gua udah pernah bahas beberapa kali di video gua. Di video. Sebenarnya. Cuman kali ini kebetulan itu ada sangkut paut dengan salah satu caleg yang gagal. Oke. Dia itu bantuin warga, dia salurin air ke warga. Jadi dia itu tiap bulan itu habisin duit buat kasih bantuan ke warga di sebuah daerah. Nah, waktu dia mencalekkan diri, itu dia berharap dong warga ini support dia biar dia tetap bisa salurin ini, karena kan dia setiap bulan itu dia nombok berapa juta gitu, kalau nggak salah antara 3 sampai 5 juta lah setiap bulan. Ya dia udah lakukan bertahun-tahun ini. Oke. Lama gitu. Udah lama. Nah, pas itu caleg, pas lagi pemilu, dia kalah. Dia mikir dong, wah udah kalah, duit gua habis pemilu, terus masih harus ini, wah berat. Akhirnya dia putus. Nah, yang terjadi warganya itu viralin. Di shoot, di ngomong caleg kalah, akhirnya cabut bantuan. Padahal dia bantu itu sebelum nyalek. Oke. Dia bantu udah jauh-jauh hari sebelum nyalek. Kan seakan-akan ini para warga kok udah dibantu, nggak dibantu lagi kok malah ngehujat gitu kan. Iya. Nah, ini jadi sebuah fenomena yang aneh. Padahal hal seperti itu gak aneh. Ini umum terjadi dan hampir di mana-mana kok gitu. Nah, ini yang bahas kebetulan, Mon. Iya. Kebetulan momennya pas, akhirnya banyak yang share dan lain-lain gitu. Nah, kali ini juga kita pengen bahas kan, kamu gimana? Di lu sendiri lah, lu pernah gak berasa lu bantu orang lain, tapi pas orang itu lu mulai gak bantuin, dia marah gitu? Lu sendiri nih, kejadian di lu sendiri, ada gak kayak gitu? Sebenarnya cukup sering ya. Oke. Jadi kalau dulu itu zamannya gue masih kuliah, itu gue sering tuh sama supir rumah. Supir rumah pergi jalan apa segala macem, biasanya selalu gue yang bayarin makan. Terus kalau seandainya ini suatu hari gue udah mulai gak bayarin lagi, gue lihat dia orang kok kayak kurang seneng. Ada ekspektasi. Ada ekspektasi, bener. Terus juga tukang parkir, biasanya selalu kasih lebih. Kadang kan mungkin parkir biasanya 5.000, gue kasih 10.000. Ya mungkin tempat yang lu sering datang. Terutama di apartemen gua. Nah, tapi nanti kalau pas kasih 5.000 rasanya kok kayaknya jadi gak enak. Dia juga kayak kok ngerasanya mungkin kayak ada yang salah, kok kali kasih 5.000 gitu. Nah, mulai dari sana lah saya juga mulai belajar. Kenapa bantuan yang saya lakukan rutin itu saya harus lebih berhati-hati. Maksudnya ada cara mensiasatinya juga gitu. Jadi ini sering malah terjadi. Kayak contoh kita kalau seandainya setiap kali makan ke tukang nasi goreng atau apa, kita kasih lebih, kayak contoh 15.000 kita bayar 20.000. Besok-besok kita mau bayar 15.000 udah susah. Gak enak kan jadinya kan. Kok kayaknya gak biasanya itu. Jadi ini yang sering terjadi. Iya. Tapi kalau gua flashback ya, sebenarnya mungkin kita itu, ya gua sendiri lah, kalau cerita gua sendiri mungkin
terutama ke orang yang deket sih. Iya. Mungkin ke orang tua, lalu mungkin juga ke saudara ataupun ke tante siapa ya. Kalau udah bantuin kita juga mungkin secara gak langsung nih kita juga Ada expect. iya ada ekspektasi gitu. Iya. Maksudnya kalau buat flashback dulu ada kayak gitu juga. Iya. Kayak ada harapan, wah misalnya tiap ketemu ada dikasih duit nih. Misalnya kan harapannya ketemu ada dikasih duit, oh kali ini nggak dikasih. Ya secara tidak langsung lah ya. Salah yang ngasih. Andainya, iya. Iya, makanya kan ekspektasi gua yang harapin Ya. bisa dapetin gitu. Iya. Makanya secara naluri memang kita itu ada seperti itu sih. Iya. Harapan pengen dapet, nggak dapet gitu lah. Iya. Ini wajar sebenarnya gitu. Nah cuman kan sebenarnya waktu kita makin berumur ya kita harusnya lebih paham. Cuman ada orang yang mungkin nggak paham-paham ya. Iya. Nah menurut lu kenapa sih sebenarnya kita itu cenderung merasa sepantasnya itu kalau kita dapat kayak gitu? Jadi ini sebenarnya gue juga dapatnya itu gue bukan dari pemikiran gue sendiri. Ini gue dapat dari namanya Robert Lupton. Dia itu ada satu buku jelasin tentang toxic charity. Toxic charity. Betul. Jadi kalau kita kasih orang pertama kali, orang akan menghargai dan berterima kasih. Kalau kita kasih kedua kali, orang udah mulai bisa mengantisipasi. Orang udah mulai berpikir nih, oh mungkin nextnya gue bisa dapet. Gitu. Kita kasih ketiga kali, orang udah mulai ada harapan terhadap bantuan itu. Keempat kali, orang mulai merasa dia itu berhak. Dan kelima kali, dia udah mulai bergantung dari bantuan itu. Ini ambil contoh. Dulu itu kita itu pasti pas muda kan pasti dikasih uang jajan sama orang tua. Kita pernah gak berpikir kalau suatu hari satu bulan itu kita gak dikasih, kan dulu kan uang jajan gue bulanan gitu ya. Gak dikasih, terus kita pernah gak berpikir kayak, oh wajar dong mak gue udah gak kasih, kan itu kan hak mak gue. Kayak gak mungkin kita berpikir gitu kan. Kita mikir itu hak gue, harusnya dapat terus. Itu gue memang karena kita udah mulai bergantung terhadap bantuan itu. Tetapi kan sebagai orang tua gak mungkin kasih seumur hidup. Pasti ada saatnya dong udah mulai gak kasih lagi. Ya bisa lah kasih seumur hidup juga. Cuman kan lebih etis suatu hari dia udah dewasa gak kasih lagi. Nah kalau yang dilakukan orang tua gue simple. Orang tua gue sering ngomong bahwa lu kalau udah lulus kuliah udah gak dapet uang jajan. Jadi lu harus cari duit sendiri. Nah gue juga udah bersiap-siap. Begitu lulus kuliah ya gue udah berharap, walaupun waktu itu begitu lulus pun tetap dikasih sih. Beberapa lama baru gak dikasih lagi gitu. Iya balik lagi tergantung didikan sama mungkin lingkungan berperan besar lah. Tapi memang agak susah dibilang yang benar ini kayak gimana sih. Betul. Ya. Nah menurut lu nih Han, cara kita antisipasi nih maksudnya baik sebagai pemberi atau sebagai penerima. Karena di satu sisi kita yang kalau dikasih juga ada ekspektasi. Sedangkan kita yang memberi ini kan juga perlu lebih skillful. Betul. Jadi kita itu juga jangan sampai memberi apa ya kayak sesuatu harapan lah. Iya. Ada ekspektasi. Bikin orang bergantung. Iya. Sebenarnya gini, sebagai kita yang diberi, menurut kita itu harus belajar bahwa dalam hidup itu tidak ada satupun orang yang wajib baik sama kita. Iya. Jadi kalau kita diberi, kita syukuri. Kalau udah gak diberi ya udah. Itu wajar sekali. Jadi itu sebuah mindset yang harus kita tanamkan gitu. Terus jangan karena dia udah gak beri, jadi orang jahat. Gak kayak gitu. Kita justru harus ingat dong, dia udah pernah beri kita seberapa banyak. Gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, sebagai yang memberi, biasakan belajar untuk kalau bisa itu jangan banyak orang tahu kalau kita yang memberi. Contoh kita itu sumbang di rumah ibadah, ya entah di masjid, di gereja ataupun di vihara gitu ya. Kan sebenarnya ada kotak dana, ada kotak buat sedekah gitu ya. Itu sebenarnya sangat-sangat simpel. Kenapa? Karena di sana itu gak ada yang lu harus tulis nama. Jadi lu kasih gak perlu ada yang tahu. Iya. Sebenarnya lebih baik tuh begitu. Itu sebenarnya tujuan dari kotak dananya itu kan seperti itu. Jadi nanti suatu hari kalau lu berat, lu gak ada duit, lu gak mau kasih pun gak ada yang tahu. Cukup urusan lu dengan yang di atas saja. Gitu. Nah, tapi kan banyakan orang itu kan berbeda. Kita itu ada sisi manusia yang pengen tampil lah. Pengen tampil, pengen dianggap. Jadi
misal mau kasih sumbangan, kita ambil nih tebel, kita kasih. Iya. Biar tahu gitu. Bener, kita pengen tampil. Ya, pengen tampil. Gitu. Cuman itu bumerang sebenarnya. Iya. Karena pertama kita jadi kurang ikhlas, kita jadi ada menginginkan sesuatu. Iya. Kedua, ya itu kita jadi bergantung. Iya. Nanti suatu hari lu gak kasih, mungkin banyak yang ngomongin loh. Iya. Contoh, ih gila tiap tahun dia Dulu biasa kasih- ngasih 100 juta. Sekarang kok kasihnya 2 Kok juta. kasih 2 juta? Lagi Jangan-jangan- susah ya. Iya. Nah, itu kan lu kan susah sendiri. Gosip gitu ya. Betul. Nah, tapi gimana bantuannya lu kasih langsung ke orang kan susah kayak gitu. Biasanya kalau dulu ya, itu saya belajar juga dari bibi saya, itu dia suruh kita yang kasih. Oh, jadi kita Dia suruh orang lain yang kasih. Dia suruh supirnya, contoh dulu, wah inget tuh setiap kali kemana gitu ya, bibi saya itu selalu ada kasih satu tukang jalanan, tukang ngatur jalan. Itu sekali kasih 200.000, gede kan. Cuma dia gak pernah kasih sendiri. Dia selalu suruh kita ataupun suruh supir. Jadi dia kasih 200.000 supir, dia suruh kayak Anton, nih tolong kasihin itu. Jadi si tukang jalannya juga gak tahu siapa yang kasih. Ya. Jadi dia juga gak Anggapannya berharap. ya si supir yang kasih misalnya. Betul, dan dia juga gak berharap kapan mau dapet, kapan mau enggak. Iya, iya. Jadi dia gak bergantung dari itu gitu. Kalau dia bergantung kan nanti kan suatu hari gak kasih lagi, dia jadi Iya, kecewa. Memang dari sisi mungkin kita yang nerima juga, kita itu perlu mengerti kalau ini tuh ya bonus saja gitu. Iya, Kalau kita betul. dapetin sesuatu atau bantuan apa ya, ini nggak selamanya gitu. Benar. Atau ada yang kasih ya karena kebaikan hati orang lain dan kemurahan hati orang Ya. itu juga. Jadi kita itu jangan berpikir ini tuh sepantasnya, ini kita harusnya dapat. Mungkin terutama dari orang-orang terdekat lah. Iya. Jadi orang-orang terdekat kalau memang bantuin kita apa ya, kita juga harus appreciate sih. Iya, Gitu. harus maksudnya melihat itu bahwa bukan kewajiban dia, Iya, iya, iya. tapi itu sebuah nilai plus. Iya, pilihan kok. Kalau orang nggak mau kasih atau mau bantu apa ya, bukan berarti jahat gitu. Iya, Itu ya pilihan orang. Dan prioritas tiap manusia kan juga beda. iya, Apalagi kalau kita kayak udah berkeluarga, udah Iya. apa, tentu pasti susah. pikirannya juga banyak, nggak cuman fokus 1-2 hal gitu sih. Benar, benar. Itulah ya soal berbuat baik ini. Nah, jadi menurut kalian gimana? Ada pengalaman nggak? Coba dong ditulis di kolom komen. Menurut kalian seperti apa? Apakah ini juga relate ke kehidupan kalian? Iya. Coba share. Nah, ntar kita mungkin bisa bahas lebih lanjut lagi. Itu dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.